kita dalam keadaan baik-baik ya. Kak Deni, gimana kabarnya hari ini? Tuhan, baik dong Kak. Kakaknya apa kabar? See, you can see my body. Ya, Mantap. keren kan? Kak Ucok juga sama, badannya makmur. Kak Vera juga sama, semua di sini lengkap, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau ibadah ya hari ini. Betul sekali. Nah, teman-teman di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita Saat Ku Menyembah. Siapkan hatimu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu pada hari ini. Kami mau memuji nama-Mu, mau beribadah dengan-Mu ya Bapak. Kami percaya walaupun kami ibadah online, Tuhan senantiasa menyertai kami dalam urapan Tuhan, turun atas kami ya Bapak. Berkati pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau lagi memuji mulai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Nah, Kak, tadi kita sudah menyembah Tuhan nih.
Terus kita mau ngapain lagi ya Kak? Memuji Tuhan dong. Pastinya. Kita mau gerakin tubuh kita supaya tubuh kita itu sehat, semakin sehat ya. Iya betul. Sehatnya di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, karena Dia adalah gunung batu dan keselamatan. Mari kita angkat satu pujian Tuhan, kekuatan dan mazmur. kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kapan nih? Siapkan Alkitabnya ya. Sedikit catatan, ada catatan di rumah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu, teman-teman punya filenya, punya catatannya gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman boleh duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Tinggalkanku
rema dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak kami yang ingin menyampaikan firman-Mu, bukan kakak kami yang berbicara, melainkan Engkau berbicara atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik. Tadi kan kita sudah menyembah Tuhan ya, terus kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman di rumah, kakak harap teman-teman bisa menerangkan dengan baik ya. Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu di Yesaya 40 ayat 29. Kakak ulangin ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Nah, adik-adik, di sini ceritanya tentang tempayan yang retak. Teman-teman tahu nggak ceritanya ini sebelumnya? Kalau mau cerita tentang tempayan yang retak ya adik-adik. Nih, seorang tukang air memiliki tempayan yang besar. Masing-masing bergantung pada keduanya. Ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari tempayan itu retak, sedangkan tempayan yang satunya lagi tidak. Jadi di sini ada tukang air, dia mempunyai dua tempayan. Yang satu tempayannya retak, yang satu tidak retak. Jika tempayan yang retak itu selalu dapat membawa air penuh setelah perjalanan panjang dari mata air ke rumah majikannya, sedangkan tempayan retak hanya dapat membawa air setengah penuh. Nah, yang tadi yang retak itu dia bisa membawa setengah aja, tapi yang tidak retak bisa membawa penuh. Nah, selama 2 tahun hal ini terjadi setiap hari. Si tukang air hanya dapat membawa 1,5 tempayan, yang tadinya kan 2, tapi sekarang jadi 1,5 karena satunya tempayannya rusak. Nah, tentu saja tempayan yang tidak retak merasa bangga dong karena dia bisa sepenuhnya membawa air. Tapi yang retak itu sedih. Kenapa sedihnya? Karena 2 tahun ini yang si tempayan retak ini bisa membawa setengah, bukan sepenuhnya. Nah, si tempayan berkata ke si tukang air ini karena merasa sedih. Bilangnya apa? Saya sungguh malu pada diri saya. Dan dia meminta maaf kepada si tukang airnya. Kenapa kok dia minta maaf? Ya karena tadi dia merasa malu karena dia setiap harinya membawa setengah air. Si tempayan berkata ke si tukang air itu seperti itu. Dia sungguh malu dan dia selalu minta maaf. Selama 2 tahun ini si tempayan yang retak mampu membawa setengah porsi air dari yang seharusnya karena cacat yang membuat dia rugi, membuat si tukang airnya rugi karena dia nggak bisa sepenuhnya membawa air. Jadi si tukang air merasa kasihan kepada tempayan yang retak ini. Dia merasa kasihan dan dia berkata, jika kita kembali ke rumah majikan besok, aku ingin kamu memperhatikan bunga indah di sepanjang jalan. Keesokan harinya, ketika mereka naik ke bukit, benar, ada bunga yang indah di sepanjang jalan dan membuat si tempayan itu terhibur. Namun akhirnya di suatu perjalanan, tempayan kembali sedih lagi karena dia mengingat kembali akan cacatnya itu, keretakannya itu. Dia sedih. Kata si tukang air begini kepada tempayan yang retak, kamu melihat bunga indah di sepanjang jalan di sisimu, tapi tidak ada bunga lain di sepanjang jalan sisi tempayan lainnya. Kok bisa kayak gitu ya? Karena si tukang air ini menabur benih bunga di sepanjang jalan. Nah, kalau misalkan dari tempat si tempayan ini yang retak ini diisi penuh, tapi itu tidak akan terbuang sia-sia karena dia menyirami benih-benih itu yang di sepanjang jalan itu. Nah, dan dia tandanya selalu menyadari akan cacatnya si tempayan yang retak ini dan membuat manfaatnya itu dengan cara
tadi memberi benih di sepanjang jalan dan dikasih air dari si tempayan itu, makanya supaya yang retak ini tidak akan sia-sia. Nah, dan sepanjang jalan itu pulang dia bisa ngambil bunga itu, karena bunga itu untuk menghiasi rumah majikannya supaya rumah majikannya indah. Nah, jadi teman-teman di sini tidak ada yang tidak mungkin ya, jadi teman-teman ya. Jadi selama 2 tahun itu benihnya bertumbuh dan indah ya teman-teman. Jadi setiap dari kita memiliki cacat dan kekurangan kita sendiri. Kita semua adalah tempayan retak. Namun jika kita mau, Tuhan akan menggunakan kekurangan kita untuk menghiasinya di mata Tuhan yang bijaksana. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita ada kuis ya. Kuis ini buat teman-teman yang ada di rumah. Tolong dijawab ya teman-teman. Kuisnya itu yang pertama, mengapa tempayan selalu merasa sedih dan selalu meminta maaf kepada tukang air? Sekali lagi, mengapa tempayan selalu merasa sedih dan selalu meminta maaf kepada tukang air? Yang kedua, tuliskan kelebihan dan kekuranganmu. Tuliskan kelebihan dan kekuranganmu. Nah, teman-teman, nanti teman-teman jawab pertanyaannya ke nomor yang di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, teman-teman. Ya, Pak? Firman Tuhan ya, keren banget. Semua berharga di mata Tuhan. Teman-teman, adik-adik semua, kakak-kakak di sini semua berharga di mata Tuhan kalau kita melekat kepadanya dan selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan pakai kita ya. Betul, Kak. Dalam kelemahan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Betul ya Kak Dini ya? Nah, teman-teman, kita mau akhiri ibadah kita mau tutup ibadah kita. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita, Tuhan pulihkan. Kembalikan bangsa kami
penyembahan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa kami Indonesia ya Bapa. Pulihkan Tuhan di dalam segala ya Bapa yang ada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pakai Tuhan gerejamu dimanapun berada ya Tuhan. Pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan bagi setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Mungkin kami Tuhan banyak kekurangan, mungkin kami banyak kelemahan ya Tuhan. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tidak yang mustahil ya Bapa, sebab Kau adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami akan Kau pakai Tuhan, kami akan Kau utus ya Bapa untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan tidak yang mustahil Tuhan, kami menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa Tuhan yang dipandang oleh mata dunia. Karena Tuhan, sinar kemuliaan-Mu ada di dalam Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi kelemahan kami Tuhan, Engkau tutupi ya Bapa, sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Dan pertemukan kami Tuhan kembali minggu depan ya Tuhan. Walaupun masih secara online kami lakukan ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup mengubahkan dan memulihkan setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.